Bagus masanya Mas ya. Coba kasih letting. Coba patahkan. Ini kalau dikasih patah ya. Oh. Ini kualitas super. Kayu apa ini Mas? Kayu raja. Kayu raja. Kemudian Dengan campur gamal. gamal. Ada jati juga ya? Ya. Karena gamal. Luar biasa. Siapa sangka produksi arang kayu secara tradisional bisa menghasilkan 6 juta rupiah per bulan dengan modal kecil dan teknik yang tepat tentunya. Meskipun tradisional, kami eksperimen bahkan pemula bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan. Yuk kita bahas caranya. Mungkin di antara teman-teman bertanya, apakah produksi arang tradisional masih menguntungkan? Perlu diketahui bahwa berbagai olahan masakan di zaman sekarang, meskipun kebanyakan menggunakan teknologi pengolahan masakan dengan serba modern, namun bahan arang sebagai alat ataupun bahan masak masih banyak dibutuhkan, terutama di warung-warung, baik itu warung sate, ayam bakar, ikan bakar, dan lain-lain. Termasuk banyak digunakan di rumah tangga, utamanya kami di pedesaan ya, yang masih menggunakan tungku masak. Selain itu, pengepul dan distributor masih siap dan membeli dalam jumlah yang cukup besar. Arang tetap banyak dicari, terutama jika kualitasnya bagus dan tahan lama saat dibakar. Selanjutnya, modal awal dan peralatan apa saja yang perlu disiapkan. Pertama-tama tentunya kita siapkan adalah bahan berupa kayu pilihan. Kebetulan yang kami siapkan kali ini adalah bahan-bahan pilihan dari kayu raja, kemudian ada kayu gamal, kayu jati, termasuk persiapan ke depan adalah asam jawa. Ini merupakan kayu dengan kualitas arang yang cukup super. Selanjutnya adalah biasanya proses pembuatan arang secara tradisional atau secara sederhana menggunakan tungku berupa drum. Namun kali ini kami cukup menyiapkan lubang dengan ukuran 2 kali atau 1 kali 6 meter. Di video sebelumnya kami sudah review tentang proses pembuatan arang ini. Dan sebagai media pembakaran kami menggunakan sekam padi atau kulit padi. Termasuk yang perlu kita siapkan adalah karung dan alat atau bahan pemotong berupa gergaji. Jadi kalau kami taktisi kisaran modal awal memang agak membengkak, namun ini adalah proses awal yang kami lalui. Untuk masa-masa selanjutnya akan lebih ringan.
Nah, selanjutnya bagaimana proses produksi arang kayu secara tradisional itu? Sekali lagi, bahwa di video saya sebelumnya tentang proses pembuatan arang kayu secara tradisional saya sudah share, dan teman-teman bisa nonton di video saya yang sebelumnya. Namun kali ini sepintas saya akan review secara singkat tentang proses pembuatan arang secara sederhana. Nah, setelah bahan berupa kayu pilihan terkumpul dan dipotong sesuai ukuran, kemudian dimasukkan di dalam lubang, dan pastikan bahwa kayu atau potongan kayu yang potongan besarnya berada di bawah dan yang kecil ada di atas. Lalu ditaburi dengan arang sekam. Maksud saya adalah sekam padi atau kulit padi. Prosesnya pembakaran kurang lebih 5-7 hari. Nah, kebetulan yang saya spill hari ini adalah proses pembakaran memasuki 7 hari yang lalu ya. Namun 5 hari sebelumnya itu sudah dipanen dan sudah terjual kurang lebih 6 atau 7 karung. Dan perlu diketahui bahwa selama proses pembakaran ini butuh kontrol. Tujuannya adalah memastikan bahwa tidak ada kebocoran dari proses pembakaran, dengan tanda bahwa asap yang keluar, tidak ada asap yang keluar dari bumbungan atau gundukan sekam padi atau kulit padi tersebut. Lalu bagaimana cara penjualan supaya cepat laku, atau bagaimana proses pemasaran hasil produksi kami? Nah, ini tentunya kami lakukan survei di beberapa warung sate, warung ikan bakar dan lainnya, dan alhamdulillah kami cukup diterima dengan beberapa sampel yang kami bawa. Termasuk ada 2 pengepul yang sudah siap menampung kurang lebih 30-50 karung yang isi 50 kg per karungnya. Dan target kami ke depan adalah menyasar para distributor, termasuk pengepul-pengepul besar. Untuk jalur media sosial kami belum menggunakan karena kami baru pertama kali, tapi ke depan ketika produksi kami sudah mulai banyak, mungkin kami akan memasarkan melalui platform media sosial, terutama Facebook, WhatsApp, dan marketplace lainnya. Nah, mengingat ini adalah produksi perdana kami, berapa keuntungan atau hasil yang kami peroleh? Dengan persiapan serta bahan yang kami siapkan kurang lebih kubikasi 8
5-6 kubik kayu yang kami siapkan, sehingga menghasilkan kurang lebih 20 karung arang kayu. Nah, produksi arang kayu yang kami hasilkan ini dengan tentatif waktu selama 7 hari, sehingga kita konversi ke minggu adalah 1 pekan. Harga penjualan di pasaran per karung sama dengan Rp80.000, sehingga 20 karung dikali 80.000 menjadi Rp1.600.000. Dan ketika kita akumulasi dalam 1 bulan atau 4 pekan menjadi Rp6.400.000. Dan tentunya ini cukup menjanjikan bagi usaha kecil di pedesaan atau di tempat Anda di mana saja. Produksi arang kayu cukup menjanjikan. Nah, jadi dengan metode tradisional yang kami lakukan kali ini cukup sederhana tentunya. Saya berharap kita bisa mendapatkan penghasilan tetap dari produksi arang selanjutnya. Yang terpenting adalah konsisten dalam produksi dan mencari pasar yang tepat. Harapan saya selanjutnya tentunya adalah pemerintah setempat memberikan support dan dukungan, sehingga produksi skala besar termasuk konsistensi usaha kecil menengah yang kami kelola kali ini dapat berkembang. Termasuk ke depan juga kami akan coba kembangkan produksi dalam bentuk briket, karena mengingat kualitas arang briket ini adalah skala ekspor, sehingga benar-benar dukungan dan support dari pemerintah tentang teknologi pembuatan arang, baik dari sisi sarana, prasarana dan peralatan, termasuk pendampingan dan pelatihan tenaga atau pekerja. Nah, bagi teman-teman yang tertarik mencoba usaha ini, jangan ragu untuk like, share, dan komen jika ingin tahu lebih banyak, dan supaya bisa sharing tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat di bidang UMKM dan pertanian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terus ikuti Dunia Tanpa Batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.